Desember ya kan. Nah, kita melihat di sini. Kita udah tahu nih yang tertinggi. Berarti kita melihat 5 bulan yang paling tinggi nilainya. Ya, bukan Januari, Februari, karena kita lihat di tabelnya. Ya, oke. Setelahnya, kita lihat nih, karena 5 bulan, tulis 5, kurung buka. 1100 tuh yang tadi tuh, 1 bulan 1100. Ditambah 100, 100 dari mana? Ya, artinya gini, tadi kan sudah ketahui bahwa rencana penjualan tertinggi dengan perhitungan hasil akhir 500 ya kan. 500 unit dibagi 5 penjualan yang tertinggi. Jadi 500 dibagi 5 sama dengan 100. Ya. Jadi nanti 1100 ditambah 100 dikali 5. Jadi hasilnya 6.000 unit. Nah, jikalau tadi kan 12, 1 tahun 12 bulan dikurangi 5, sisanya berapa? Berarti 7 bulan ya alokasinya. Nah, berarti 7 bulan dari bulan Mei sampai November ini adalah yang terendah. Berarti 7 bulan dikali yang tadi ya rata-rata per bulan 1.100. Jadi sama dengan 7.700 unit. Nah, total rencana produksi di sini 6.000 ya dikali ditambah ya 6.000 ditambah dengan yang ini. Berarti yang 5 bulan ditambah 7 bulan totalnya. Berarti 6.000 ditambah 7.700. Jadi hasilnya 13.700. Oke. Nah, contoh lain, ini bukan nggak ada kaitannya dengan yang tadi udah beres ya. Nah, kita contoh yang lain. Nah, pendekatan stabilitas pola produksi yang stabil diketahui bahwa rencana penjualan, berarti yang tadi itu contohnya masih yang tadi soal yang ini ya, yang ini aja. Rencana penjualannya dari bulan Januari sampai dengan Desember ditotalkan hasilnya berapa. Nah, kemudian ternyata di sini persediaan akhir diketahui 1.500 ya kan. Jadi penjualan ditambah persediaan akhir itu adalah tingkat kebutuhan. Nah, diketahui juga ya kan untuk persediaan akhir diketahui di sini ya berarti otomatis akan menjadi persediaan awal. Berarti kalau persediaan awalnya ya kan persediaan akhirnya berapa di sini? 1.700. Persediaan awalnya berapa? 2.000. Ya, berarti sini diketahui nih. Diketahui persediaan akhir 1.700. Berarti rencana penjualan ditambah persediaan akhir itu adalah kebutuhan. Ya. Kebutuhan ya kan dikurangi ya persediaan awal itu adalah tingkat produksi. Ya. Tadi kan disebutkan 5 penjualan yang ini didapat dari mana? 5 penjualan tertinggi. Nah, berarti kan 1.100 ditambah 100. Kenapa? 100 tuh berarti otomatis dilihat dari bahwa ini adalah 1.200 semuanya. Karena apa? Karena 500 unit ya kan dibagi 5, sisanya kan 100 ya kan. Berarti 1.100 ditambah 100 jadi penjualan yang tertinggi. Jadi di sini 1.200, 1.200, 1.200. Ya. Contoh soal yang ini nih ya, contoh soal yang ini. Oke. Namun di sini belum selesai. Ini kan diketahui nih, sudah diketahui hasilnya. Berarti nanti persediaan akhir nih yang 1.700 akan selalu ke bawah. Jadi 1.700. Jadi nanti dihitungnya ya tingkat produksi ya kan ditambah persediaan awal itu merupakan tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan dikurangi rencana penjualan itu adalah persediaan akhir. Persediaan akhir masuk lagi ke persediaan awal dan seterusnya yang kayak tadi sampai ke bawah. Ya. Nah, ini jawabannya sampai terakhir. Kemudian kita yang kedua ya. Langkahnya dulu nih. Langkah dalam yang namanya kita melihat stabilitas persediaan. Berarti dalam stabilitas persediaan, kita menghitung tingkat produksi selama 1 tahun. Nah, berarti perkiraannya berapa nih dari awal sampai akhir tahun? Alokasi dari waktu yang diinginkan.
Juga kita melihat anggaran produksi dalam format tabel. Nah, kita lihat di sini. Kita melihat ini anggaran penjualan masih tahun 2011, ya kan? Per tahun, hitung per bulan, Januari sampai dengan Desember. Persediaan awal adalah 2.000, persediaan akhir adalah 1.500. Nah, kita lihat bahwa anggaran penjualan ini kan total keseluruhan rencana penjualan itu 14.200 ya kan, dari bulan Januari sampai dengan Desember dijumlahkan semua. Nah, persediaan akhir kita diketahui bahwa persediaan akhir adalah 1.500. Oke, 1.500. Jadi dijumlahkan itu merupakan tingkat kebutuhan 15.700 dikurangi. Oke, persediaan awal adalah 2.000. Ya, maka hasilnya adalah jumlah produksi 13.700. Di sisi lain, kita lihat menghitung selisih kurang lebih awal dari persediaan akhir. Oke, kita lihat kan selisih persediaan awal dan akhir yang ini nih 2.000 sama 1.500. Berarti selisihnya adalah 500 kan. Oke, 500 ya kan selisihnya. Kemudian yang tertinggi, nah kita membagi per tahun dengan satuan waktu. Selisihnya kita sudah tahu kan 500. Nah, ternyata ada 5 bulan dengan penjualan yang tertinggi diketahuinya ya kan di soal. Gimana nih ketika 5 bulan? Nah, kita tahu nih 5 bulan penjualan yang tertinggi yang mana aja. Jadi Januari, Februari, Maret, ya April, dan Desember, ya kan. Jadi terendahnya berarti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Nah, berarti di sini diketahui 5 bulan yang tertinggi itu berapa, ya kan? 12 dikurangi 5, ya kan? Sisanya ya dari 5 bulan itu 7 bulan, ya kan? Nah, caranya ini sama kayak tadi, cuman yang membedakan itu kita melihat persamaan bulannya. Di sini salah, di sini salah. Ibu belum memperbaiki ya yang ini. Artinya gini, artinya kan ibu tadi bilang kalau misalkan yang tertinggi, sebentar sini kita lihat dulu. 1.100. Oh iya iya iya. Persediaan akhirnya di sini kan 1.600 ya. Kita lihat di sini 1.600 sama 1.500. Oke. Di sini harusnya dari contoh soal ya bukan 1.500 ya, persediaan awalnya itu adalah 2.000 dan persediaan akhirnya adalah 1.500. Oke. Oke. 1.500 itu kan berarti persediaan akhir ya. 1.500 semua. Ya. Kenapa ini 1.600? Karena kan tadi penjualan yang tertinggi selisihnya adalah berapa? 500 unit dibagi 5. Berapa? 100 kan? Jadi 1.500 ditambah 100. Jadi berapa? 1.600. Yang salah yang mana, Bu? Yang salah adalah, belum Ibu perbaiki slide-nya ya. Yang salah itu adalah kita lihat penjualan yang tertinggi Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Ya. Berarti ini bukan di Mei. Ya. Jadi di Mei itu adalah tetap berapa? 1.500. Tapi ya, yang tertinggi di bulan apa tadi? Desember. Desember berapa? 1.600 ya. Jadi ketika kalian bisa menentukan penjualan yang tertinggi dan terendah, kalian lihat dulu angkanya, ya, angkanya. Ya, biar untuk kalian melihat persediaan akhirnya tuh 1.500 apa 1.600. Nah, caranya setelah itu kalian perhatikan di sini. Nah, untuk melihat yang namanya tingkat kebutuhan, berarti rencana penjualan ditambah persediaan akhir 3.100 ya. Kemudian untuk yang namanya kita mencari yang namanya persediaan awal, kita sudah diketahui bahwa tingkat produksinya adalah 1.100. Ya, berarti kalau misalkan 1.100, kita sudah diketahui bahwa di sini 3.100 dikurangi berapa? 1.100. Jadi hasilnya adalah 2.000.
Nanti selanjutnya seperti itu. Ya, nanti dari sini tinggal ke bawahin dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan fokusnya adalah 1100, sama halnya caranya yang tadi. Ya, proseduralnya itu, mana ya 1100. Nah, yang ini. Cuman yang membedakan itu berarti kita melihat berapa persediaan awal dan persediaan akhirnya nanti. Ya, paham ya? Namun kita melihat di sini kan nanti kalau misalkan itu kan berlanjut ya sampai ke bawah perhitungannya. Nah, nanti akan kebaca semuanya dari 1100 ya nanti hasilnya berapa. Tapi kalian jangan ngelihat ininya, ini nih hasilnya terakhir. Pertama yang kalian baca itu yang ininya dulu. Ya, sebelum menjawab yang ini. Ya. Jadi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini nggak akan bisa dijawab kalau belum dapat yang ini. Paham ya? Nanti persediaan akhir kan akan menjadi persediaan awal. Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian dari sini kita melihat yang namanya pendekatan stabilitas kombinasi. Berarti kalau yang namanya stabilitas kombinasi itu kita melihat bahwa stabilitasnya tuh bisa berubah-ubah berjalannya waktu. Kenapa? Karena kapasitas produksinya itu tidak tentu volumenya. Ya, jadi kalau misalkan volumenya tidak tentu, berarti kita melihat permintaannya beda-beda ya kan dari setiap periode. Nah, berarti kalau misalkan setiap periode berbeda, bulan berbeda, berarti kebijakan berbeda. Nah, oleh karena itu kebijakan itu pada dasarnya konsepnya akan disediakan oleh perusahaan adanya suatu kebijakan tentang persediaan ya. Makanya metodenya lebih fleksibel. Nah, di sini contoh dari yang namanya kombinasi. Nah, contoh kombinasi di sini kita melihat fokusnya pada bahwa dari setiap produksi itu nanti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena otomatis adanya perubahan-perubahan yang Nah, di sini kita melihat dari bulan Januari ya sampai dengan Desember tetap ya kalau misalkan kita di sini rencana penjualan berarti total keseluruhan ya. Nah, yang membedakan ini adalah persediaan awalnya 2000 ya kan. Kemudian persediaan akhirnya 1500. Nah, di sini persediaan tidak boleh lebih dari 1600. Ya, berarti otomatis kalau misalkan kurang dari separuhnya nanti persediaan tidak akan optimal ya. Nah, di sini tingkat produksi berfluktuasi lebih dari 15% di atas rata-rata dari produksi bulanan. Namun di sini diketahui juga bahwa untuk menilai ya tingkat produksi ternyata karena kombinasi nanti informasinya kebijakannya. Kalau kita melihat adanya kebijakan, oh berarti itu adalah stabilitas produk persediaan, bukan stabilitas persediaan, tetapi kita melihat dari kombinasi karena yang namanya kombinasi itu kebijakan yang berbeda, paham ya? Makanya itu disebut fleksibel. Tapi kalau misalkan tidak ada di soalnya tidak ada kata-kata kebijakan, berarti itu antara stabilitas ya adanya persediaan ya. Berarti ada dua nih, ada stabilitas persediaan, pendekatan stabilitas persediaan atau stabilitas persediaan. Nah, itu cuma dua. Tapi kalau misalkan ternyata nanti di dalamnya itu ada yang namanya kebijakan, berarti udah pastikan itu kombinasi. Ya. Nah, kita lihat nih, ternyata Juni, Agustus, September itu dikurangi dari 30% tingkat produksi normal per bulan. Nah, kita lihat anggaran penjualan, tadi 14.200 itu didapat dari total rencana penjualan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kita melihat bahwa persediaan akhir. Berarti di sini persediaan akhir kita lihat kita ketahui kan 1.500. Nah, 1.500 berarti dijumlahkan itu adalah total kebutuhan 15.700. Nah,
Persediaan awalnya di sini adalah 2000. 2000. Oke, berarti nanti dikurangi. Makanya hasilnya adalah 13.700, itu adalah jumlah produksi. Nah, kita ketahui bahwa di sini persediaan kita lihat 1.600 kan tadi persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya berapa? 2.000. Nah, berarti otomatis di sini dijumlahkan. Ya, rencana penjualan ditambah persediaan akhir 3.000, tingkat kebutuhan 3.100. Ya, 3.100 kurangi 1.100. Ya, yang merupakan tingkat produksi. Berarti tingkat produksi karena sama yang tadi kayak stabilitas ya. 1.100. Berarti 1.100. Nanti otomatis di sini hasilnya adalah 2.000. Nah, nanti turun ke sini. Ya, nanti turun. Nanti otomatis di sininya sama-sama seperti yang tadi ya kan. Nah, namun yang membedakan apa di sini? Nah, perhatikan. Kan tadi sudah diketahui nih. Yang membedakan itu adalah jumlah turunnya 30%. Ya. Jumlah September, Juli sampai dengan September turun 30%. Ini dari mana Bu didapatnya? Perhatikan. 30% dari 1.100. Ya, ini adalah pasti yang di sini itu 770. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini, nah, nanti ada semua ya, 700 semua hasilnya. Nah, Bu, gimana Bu dengan kita melihat adanya Desember? Ya, kita melihat kan bahwa di sini adalah 2.500. Ya, berarti otomatis kalau misalkan kita ngelihat fokusnya ke tingkat kebutuhan, kita melihat bahwa rencana penjualan ini ya ditambah persediaan akhir, ya itu adalah tingkat kebutuhan. Nah, tingkat kebutuhan ya berarti sudah dikurangi dengan persediaan awal yang ini, berarti hasilnya adalah apa? Tingkat produksi. Berarti di sini adanya kekurangan dari bulan Desember. Nanti di total dari awal sampai akhir itu harus 13.700. Berarti harus sama dengan nilai yang ini. Paham ya? Jadi, Bu, berarti kalau misalkan nilainya tuh nggak sama, berarti itu salah. Ya, berarti itu salah kalau nilainya itu beda. Ya, jadi otomatis kita melihat bahwa tidak boleh adanya perbedaan. Berarti kalau misalkan tadi kan 30%, berarti yang paling tinggi 15% tadi ya, 15% dari yang namanya 1.100 ya. Ya. Oke. Kemudian kita melihat di sini total anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini lebih simpel lagi ya. Kenapa kita ngurus yang namanya anggaran bahan baku? Karena kita fokusnya bahwa yang namanya dari aspek produksi, kita membutuhkan yang namanya anggaran bahan baku untuk memenuhi kapasitas produksi. Berarti kapasitas produksi itu sesuai dengan apa? Volume produksi yang dibutuhkan berdasarkan permintaan tiap satu periode waktu. Nah, berarti tiap periode waktu tergantung dari yang namanya yang dibutuhkan perusahaan. Ya, kapasitas permintaannya berapa banyaknya. Namun di sisi lain ternyata nih anggaran bahan baku itu ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, di sini kita melihat bahwa anggaran bahan baku langsung berarti otomatis kita melihat bahan mentahnya nih. Bahan mentah yang nanti akan diolah, ya kan? Ya, berarti secara nggak langsung itu lebih ke input, ya kan? Yang namanya bahan baku langsung itu lebih ke input. Jadi otomatis bahan mentah yang akan digunakan untuk proses produksi. Nah, berarti kalau misalnya untuk proses produksi, nanti apa yang dihasilkan tentu akan mengeluarkan biaya produksi tergantung dari kapasitas dan volume produksinya. Nanti saling berkaitan satu sama lain dari biaya variabelnya. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua,
Kenapa bahan baku tidak langsung? Nah, bahan baku tidak langsung itu adalah bahan pendukungnya yang secara tidak langsung itu seyogianya wajib untuk dikeluarkan. Ya, contohnya misalkan ketika kita itu misalkan yang paling sederhana kalian menjual gorengan. Nah, kan produknya itu adalah gorengan kan dari tepung terigu, dari sayuran, dari penyedap, ya kan? Ada telurnya juga mungkin. Nah, tapi itu kan lebih ke bahan baku ya kan. Tapi tidak langsungnya apa? Tidak langsungnya adalah minyak. Ketika kita menjual gorengan tidak menggunakan minyak, tentu akan berbeda ya kan. Nah, sama halnya misalkan gorengannya tuh Bu, saya nggak suka kalau misalkan digoreng. Misalnya lebih to bake, lebih di oven ya kan. Bisa, tapi berarti secara nggak langsung kan ada bahan tidak langsungnya. Contohnya margarin. Paham ya? Itu adalah bahan baku tidak langsung. Ya, itu dari biaya variabel. Ya, tapi biaya tetap bisa jadi dari yang namanya contoh lain nih, biaya tetap dari yang namanya biaya peralatannya, yang sifatnya tetap, ya ada bentuk fisiknya. Bisa jadi dari sumber daya manusia itu akan bertambah. Ya, berarti seiring berjalannya volume produksi pun bertambah. Jadi otomatis biaya variabel dan semi variabel pun akan berubah. Nah, kita lihat latihan soal bahwa suatu perusahaan mempunyai rencana produksi seperti berikut. Ini kan kita ketahui dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ya, diketahui bahan mentah di sini ada dua ya, bahan mentah X dan bahan mentah Y. Berarti bahan mentah X dan Y ini yang digunakan untuk memproduksi. Ya. Kita fokus ke kuliah dulu ya, absennya nanti ya. Kita pakai Google Form dulu sementara. Oke. Kita melihat di sini bahwa diketahui persediaan awal X dan Y itu berapa unit. Ya, dari persediaan awalnya berapa, akhirnya berapa, kita ternyata di sini sudah diketahui ternyata bahwa persediaan akhir setiap bulan untuk masing-masing bahan itu adalah 50% dari kebutuhan bahan mentah bulan berikutnya. Berarti kita melakukan penyusunan. Di sini ada tiga nih yang diminta apa aja. Oh iya, kita meminta anggaran kebutuhan bahan mentah yang pertama. Yang kedua, kita meminta anggaran pembelian bahan mentah. Yang ketiga, kita meminta anggaran biaya bahan mentah. Ya, oke. Kita lihat di sini. Kita kan produksinya yang ini nih. Ya, 425, 425, 573, 733, 681, 613. X dan Y itu 50%. Ini kan diketahui nih bahwa persediaan air untuk masing-masing bahan ditetapkan sekitar 50% dari kebutuhan bahan mentah untuk bulan berikutnya. Namun, kita lihat. Kita melihat rencananya ini nih. Nah, jumlah unit ini, ya kan, kita melihat dari SP-nya dulu. S sama P-nya ya, S sama P-nya. Kita lihat nih standar produksi. Nah, kita melihat S-nya berapa S-nya? Yang X itu 2. Ya, yang Y itu 4. Ya, paham ya? Berarti di sini tinggal dikalikan saja. Ya. Ini SP yang X itu dikalikan 2, kalau Y itu dikalikan 4. Berarti tinggal nilai ini dikali ini, hasilnya ini. Terus ke bawah. Ya, seperti itu semua. Terus nanti nilai ini dihasilkan dari rencana produksi dikali SP yang Y. Nanti ini semua dikali 425 dikali 4 dan seterusnya dikali 4. Ini dikali 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya ini ditotalkan ini hasilnya. Ini ditotalkan hasilnya ini. Paham ya? Oke. Kemudian dati Bu, kita melihat bahwa ini tadi nilainya sudah ada ya kan? Ini bulan Januari ya kan, sampai dengan Juni. Ya, nilainya. Nah,
Bu, kalau yang tadi yang persediaan akhir tadi, berarti kalau yang Januari, berarti otomatis kita melihat yang ini. Kita melihat dari bulan Februari saja. Februari 425 sampai 613 ya. Masukin Februari, masukin. Ya. Jadi kalau misalkan Januari akan menjadi Februari, Februari jadi Maret, Maret jadi April, April jadi Mei. Ya, ini. Ya. Terus, ini ya. Bu, 1000 dari mana? Ya, 1000 kita lihat persediaan akhir. Ya, X adalah 1000, Y adalah 1500. Nah, ini adalah 1000. Ini adalah 1500. Jadi Januari jadi Februari, nilainya nih Februari jadi Maret, Maret jadi April, April jadi Mei, ya Mei jadi Juni. Tapi Mei jadi Juni. Nah, berarti kan Mei ini yang terakhir 613 yang tadi kan. Nah, 1000-nya dari tadi yang tadi nilainya. Nih, persediaan akhir 1000. Sama juga dengan bulan, kita lihat sama juga dengan bulannya apa? Kita lihat dari persediaan akhirnya itu kan 1500 Y-nya. Y-nya juga sama. Ya, Y-nya mana yang ini? Ya, berarti otomatis kita melihat Y-nya, ya, kita melihat 1500. Ya, berarti ini X-nya nih, X-nya, masih yang X-nya ya. Oke. Berarti kita melihat tadi kan baru rencananya sudah diketahui 1000, berarti kalau persediaan akhir berarti kenapa ini 1000? Karena otomatis bulan Juni adalah bulan yang paling terakhir, makanya total keseluruhannya 1000. Ini juga sama. Jadi 1500. Paham ya? Oke. Berarti konotasinya tadi kan sudah disebutin nih yang ini nih 850 ya kan. Nah, ketika ini sudah disebutkan, berarti kita lihat total kebutuhan Bu ini dapat dari mana? Ya, berarti kebutuhan dari bahan mentah ditambah persediaan akhir itu adalah total kebutuhan. Ini juga sama caranya. Nah, persediaan awal, kalian masih ingat dong persediaan awal itu kayak gimana, ya kan? Persediaan awal itu kita lihat dari contoh, itu adalah 1200 sama 2000. Oke. Ini 1200, ini adalah 2000. Ya, namun kalian lihat lagi, ini kan 425 ya, 425 ya dari rencana produksi. Nah, di sini diketahui bahwa 425 sampai 613 berarti total 1200 ya. Berarti yang ini berapa? 850 ya, 850 kalian masukkan di sini ya, 50, tapi kita perhatikan dari berarti Januarinya karena awal berarti akan dilakukan di awal bulannya. Nah, kalian lihat di bulannya 1200 sama 2000. Nah, nanti yang selanjutnya 1200 dan 2000. Berarti yang selanjutnya kalian lihat nih posisinya yang di bawah ini 425, 573, 733. Sama ini juga 850, 1146, nah, dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian kalian perhatikan lagi. Jadi, kalau misalkan kita sudah diketahui, ya kan, dikalikan dengan yang namanya per unitnya. Berarti kan kalian tahu nih, unit itu didapat dari mana. Kan total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Itu adalah unit. Nilai ini dikurangi ini adalah unit. Diketahui ini semuanya. Ini dikurangi ini hasilnya ini. Ya, ini juga sama. Ini dikurangi ini hasilnya ini. Oke, ditotalin semua hasilnya ini. Semua ada. Ya. Nanti total dari atas ke bawah hasilnya ini. Ini juga sama. Nah, nanti kalian belum kalian perhatikan bahwa ini kan sudah diketahui bahwa bahan mentah itu 500 X, kalau yang Y-nya adalah 600. Berarti di sini bahan mentahnya di sini diketahui bahwa bahan mentahnya itu adalah 500, ini adalah 600. Nah,
Berarti secara nggak langsung nanti tinggal dikalikan saja untuk jumlahnya. Ini dikali ini hasilnya ini dikali ini hasilnya ini. Nah, namun notabene kita melihat bahwa anggaran bahan mentah itu seperti apa dan bagaimana kita melihat dari faktor kebutuhannya. Ya, kan tadi kan kita melihat dari anggaran biayanya. Sekarang kita melihat tadi kan anggaran pembeliannya seperti apa kan? Rencana pembelian dari per unitnya, ya kan? Nah, berarti kita melihat dari anggaran biaya bahan mentahnya. Nah, perhatikan ini, itu kan ini sama ini. Kalian lihat ya bahan mentah yang dari awal ini. Ya, ini dan ini. Nah, dimasukin datanya. Ini dan ini ya. Masukin. Kemudian harganya, kalian lihat di sini. Harganya itu kita tahu kan 500 sama 600. Nah, ini adalah 500. Ini adalah 500, ini adalah 600. Tinggal dikalikan saja. Ya, berarti ini dikali ini hasilnya ini. Ya, paham ya? Terus kita mengetahui untuk kita mengetahui jumlah ini dikali ini hasilnya ini. Total kebutuhan dari mana? Berarti total kebutuhan itu jumlah bahan mentah yang ini X ditambah jumlah bahan mentah yang Y. Maka hasilnya ini. Nanti ini totalkan keseluruhan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, boleh. Ya. Ini nanti PPT-nya di-share di mana, Bu? Oh iya ya, selalu rajin bener Ibu ya Allah. Iya ya, gimana ya? PPT-nya, iya ya, Ibu belum share. Di WhatsApp aja ya, nanti Ibu, soalnya kan harus gantian sih, udah gantian sama, kan yang ngajar anggaran tuh ada Bu Siska, Ibu sama Pak Erwin. Yang gantian untuk ngisi di LMS itu Pak Erwin sama Ibu kan. Ibu tuh berarti kebagiannya tuh anggaran bahan baku ya kalau nggak salah kemarin tuh penjualan seling satu gitu. Tapi Ibu nggak tahu nih, Pak Erwin udah masukin belum bahannya yang anggaran apa ya produksinya. Itu kebagiannya kalau nggak salah sih yang bahan mentah. Nah, jadi kan kalau Ibu masukin kan berarti harus dibagi dua nih. Karena kan Ibu sedikit banget ya anggaran bahan mentahnya gitu kan. Jadi otomatis Ibu nanti harus split dulu gitu. Jadi nanti Ibu kasih ke WhatsApp aja kali ya. Soalnya kan beda nanti bahannya sama Pak Erwin yang produksinya. Ya, gitu. Maksudnya beda. Untuk topiknya sama, cuman contohnya agak-agak berbeda gitu. Angkanya mungkin. Nanti Ibu kasih ke WhatsApp ya. Oh ya, minggu depan kita ada berapa kali pertemuan lagi sih kelas ini? Minggu depan udah ujian belum? Belum, Bu. Nah, berapa minggu lagi? 2 minggu ada nggak? UTS-nya tanggal berapa sih, Bu? Nah, itu dia makanya. Ibu nanya ini serius nih. Soalnya Ibu nggak tahu. Maksudnya gini loh. Maksudnya Ibu sih pengennya gini. Uh, Kalian latihan. Terus nanti terakhirnya Ibu kasih pretest untuk ujian gitu. Jadi dari bab 1 sampai bab 6 gitu maksudnya. Ibu nggak tahu ujiannya tanggal berapa. Ujian tuh tanggal 15, Bu. 15. Berarti kalau tanggal 15 masih lama dong ya. Lama kan? Bentar, kita lihat kalender dulu. Nah, ujian tanggal 15, berarti kalian kuliah setiap hari Jumat ya. Bentar. Berarti masih ada dua kali pertemuan lagi kan? Nah, Ya, Bu. jadi minggu depan nanti Ibu kasih Google Classroom untuk kalian bikin soal sendiri, jawab sendiri dari soal yang ini. Dua-duanya, produksi sama bahan mentah. Ya.
Nanti kalian bikin soalnya segampang mungkin. Kalian nanti jawab sendiri. Nanti Ibu kasih kode kelas Google Classroom minggu depan. Nah, yang minggu depannya lagi itu wajib. Ya, karena Ibu akan memberikan pretest. Jadi pretest itu maksudnya tuh sebelum kalian ujian gitu loh. Jadi sebelum kalian ujian tuh Ibu ngasih bahan untuk kalian sebelum UTS. Paham ya maksudnya ya? Halo? Paham ya? Jadi nanti biasanya Ibu kasih soal tuh pilihan ganda, ada beberapa soal dari bab 1 sampai bab 6 yang Ibu kasih ke kalian, ya kan? Nanti itu tuh nggak apa-apa, kalian pretest itu kalian boleh open book, nggak masalah sebenarnya. Cuman itu semoga aja itu bisa membantu kalian ketika nilai ujian kalian itu rendah gitu. Pretest itu sama kayak kalian quiz gitu loh, tapi open book. Jadi kalian walaupun pretest kan ada waktunya ya. Jadi sebelumnya kalian latihan dulu aja biar cepet nanti kalian ngerjainnya. Karena itu sifatnya pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda lebih menjebak ya, karena biasanya Ibu ngasih pilihan ganda tuh ada 9 pilihan jawaban. Ya, 9 loh ya. Biasanya tuh 5, A, B, C, D, E. Ya, 5 gitu. Biasanya Ibu ngasih kalau hitungan itu 9 pilihan. Dan biasanya mahasiswa sering terjebak. Terjebaknya apa? Terjebaknya karena mereka terburu-buru waktu. Karena kalau Google apa ya? Itu kan di Google Form itu pilihan ganda. Jadi ketika kalian memilih satu jawaban, ya satu kali itu udah klik tuh. Nah, terus kemudian kalian klik lagi jawabannya beda. Yang terrekod, yang tersistem itu cuma satu kali jawaban yang pertama. Jadi pilihan yang terakhir yang sekian kali itu tidak masuk. Gitu. Jadi minggu depan nanti Ibu kasih form Google. Berarti kalian, Bu, saya berarti nggak perlu offline masuk ke kampus. Aduh, ngapain? Nggak usah. Nggak usah ya, nggak perlu. Nggak usah kampus. Yang penting kalian latihan, kalian bisa. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, kalian pelajari juga untuk pretestnya minggu depan. Ya walaupun open book, karena open book kalau kalian lupa caranya, itu akan mempengaruhi proses pengerjaan nanti yang akan kalian lakukan. Akan memperlama, oh dari mana ya caranya, seperti apa, bagaimana gitu. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oh, paham semua ya, berarti minimal 100 lah ya ujian Ibu. Bisa kan? Minimal. Amin. Iyalah, bisa lah. Ya, karena Ibu pilihannya biasanya 9 pilihan. Oh, jangan lupa screenshot ya buat absen. Nanti Ibu kasih, paling nanti agak siangan lah ya, habis sholat Jumat lah Ibu kasih, apa tuh namanya, absensi ya. Absensi kehadirannya. Soalnya kan Ibu mau ngajar lagi. Habis ini. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti kalian screenshot untuk absennya, on cam ya kan, keseluruhan jumlah mahasiswanya yang on cam semua. Nah, terus nanti begitu semuanya on cam semua, nanti kalian masukkan tuh on cam kalian itu ke Google Form. Nanti Ibu kasih setelah habis sholat Jumat ya. Soalnya kan abis ini Ibu ngajar lagi gitu, ngajar satu kelas lagi. Jadi kan hari ini tuh Ibu ngajar 2 kelas gitu. Kalau nggak salah sih kelas L, 3L. Oh ya, masalah absen, Ibu usahakan nanti Ibu coba ya, yang Fauzan belum sama Intan ya. Itu masih PR buat Ibu. Nanti pakai Google itu dulu, Google Form dulu aja ya untuk sementara, biar nanti bisa berkoordinir ya. Baik, Bu. Sementara ini. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, buat soal sendiri, jawab sendiri dari pertemuan 5 dan 6 yang sekarang ya. Yang Ibu kasih, nanti Ibu kasih ke KM-nya slide-nya ya, slide ini, yang PPT-nya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Makasih banyak, Makasih Bu. Bu. Ya, sama-sama.